Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, jumpa lagi dalam renungan hari ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan ini saya beri judul Panggilan kepada Pertobatan. Dalam cerita Injil yang baru kita dengar, disampaikan bahwa sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus tampil di muka umum dan mengajak pendengarnya untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Pada peristiwa yang sama, Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikuti Yesus. Mereka diminta Yesus untuk beralih profesi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagaimana keterkaitan antara ajakan Yesus untuk bertobat dan percaya kepada Injil dengan panggilan keempat murid tadi? Bapak, Ibu, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, inti pewartaan Yesus adalah membangun kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suasana dan saat di mana Allah datang dan memerintah sebagai raja. Sungguh sudah pasti, raja yang dimaksudkan berbeda dengan raja duniawi. Raja duniawi sifatnya ingin dilayani, dihargai, dihormati, diperlakukan spesial oleh rakyatnya. Sementara raja yang dimaksudkan dan dibawa oleh Yesus adalah raja yang melayani, mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan manusia. Kalau kita baca bab-bab selanjutnya dalam Injil Markus ini, kerajaan Allah tampak dan dinyatakan melalui pengajaran Yesus yang menggunakan banyak perumpamaan, mujizat, dan seluruh hidupnya. Intinya, Yesus sangat dekat dan sayang kepada orang-orang berdosa, orang miskin dan menderita. Dan untuk itulah Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Bapa sangat mengasihi manusia dan ingin manusia mengenal kasih-Nya melalui karya, mujizat, dan seluruh pemberian hidup-Nya. Karena itulah Yesus mengajak manusia untuk bertobat dan terbuka untuk mengikutinya. Bertobat berarti mengubah pola pikir, mengubah sikap,
dan tindakan yang semakin sesuai dengan nilai-nilai pewartaan kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Dengan demikian, mereka yang tadinya belum mengenal Yesus sebagaimana yang sudah diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis, menjadi terbuka untuk menerima dan mengakui Yesus sebagai penyelamat manusia. Pewartaan tentang karya keselamatan yang akan digenapi dalam Yesus ini sudah mendesak dan sangat penting untuk disampaikan kepada umat manusia. Untuk itulah Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengikutinya untuk bersama-sama Yesus mewartakan kabar gembira ini. Tugas para murid inilah yang kita teruskan sampai saat ini. Kita mewartakan kerajaan Allah dengan kekhasan panggilan kita masing-masing. Kalau para murid dipanggil tepat melaksanakan pekerjaannya menjala ikan, panggilan kita, panggilan yang melekat melalui baptisan kita masing-masing, dan juga panggilan khusus seperti pastor dan biarawan-biarawati. Intinya, entah sebagai imam atau biarawan-biarawati atau hidup berkeluarga, kita semua karena baptisan yang sama terpanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Panggilan Yesus kepada keempat murid tersebut adalah panggilan kepada pertobatan. Yesus mengajak para murid untuk mengubah haluan hidupnya yang tadinya sehari-hari mencari ikan untuk kepentingan jasmaninya ke cara hidup yang baru, yakni mewartakan kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan, pertobatan keempat murid tersebut sangat sederhana. Ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," mereka segera mengikut Yesus. Tidak peduli dengan siapa dia sebelumnya, bagaimana perahunya dan pukatnya, tetapi murid itu segera mengikut Yesus. Kata segera saya beri garis tebal. Ini penting karena kata segera mau mengatakan begitu penting dan mendesaknya pewartaan kerajaan Allah tersebut. Dan yang pasti lagi, mereka mengenal Yesus yang memanggil dan mengutus mereka. Artinya, mereka sudah tahu siapa dan apa yang hendak mereka ikuti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, apa yang dapat kita renungkan dan maknai dari sabda Tuhan hari ini? Rahmat baptisan yang kita terima, entah baptisan dewasa atau baptisan bayi, telah mengubah kita dari manusia lama yang sebelumnya belum mengenal Allah kepada manusia baru yang semakin mengenal Allah. Awal pertobatan kita adalah ketika kita dibaptis. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab dengan rahmat baptisan yang kita terima, kita masuk dalam komunitas gereja yang dituntun untuk semakin mengenal dan dekat kepada Allah. Dan melalui baptisan itu kita dipanggil ikut berpartisipasi dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut, yakni menjadi imam, nabi, dan raja. Tugas ini menjadi tugas semua orang yang sudah dibaptis, baik sebagai imam, biarawan-biarawati, dan hidup berkeluarga. Kita semua dipanggil menjadi imam, nabi, dan raja. Tugas kita sebagai nabi adalah mewartakan sabda Allah, kebaikan Allah. Kita mesti berani menyuarakan kebenaran, keadilan, kasih, kedamaian yang dibawa Yesus dimanapun dan dalam situasi apapun. Terlebih
di tempat dan situasi yang kurang mencerminkan suasana kerajaan Allah. Dunia kita saat ini mengalami kesulitan. Dengan mewabahnya virus corona ini, selain meningkatnya angka kematian, ekonomi keluarga-keluarga yang semakin sulit, anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah dan bersosialisasi dengan teman-temannya, semua ini dapat mengkerdilkan perkembangan diri yang semestinya. Kita yang dipanggil menyuarakan kebaikan Allah tersebut hendaknya menjadi lebih peduli dengan situasi ini. Keluarga-keluarga juga melalui kesaksian hidup yang baik dan beriman, serta kerelaan berderma dan mematuhi aturan-aturan kesehatan, turut mewartakan kerajaan Allah. Yang berikut adalah panggilan kita menjadi imam. Keluarga-keluarga dipanggil untuk menguduskan dirinya, keluarganya, dunianya, dengan ikut serta dalam persekutuan yang menerima Yesus Kristus dengan iman dan kasih. Artinya, keluarga-keluarga mesti membangun kesatuan dengan Yesus melalui doa-doa dalam usaha melaksanakan tanggung jawabnya bersama dan dalam Roh Tuhan. Semua pekerjaan, tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, entah sebagai orang tua maupun anak, dilaksanakan bersama dengan bimbingan Tuhan. Maka ciri keluarga yang melaksanakan tugasnya sebagai imam adalah keluarga yang memberi waktu untuk berdoa bersama, membaca kitab suci, mengikuti perayaan liturgi sabda atau ekaristi, memberikan pendidikan iman kepada anak-anak. Dengan cara inilah keluarga-keluarga turut mewartakan kerajaan Allah. Yang selanjutnya ialah panggilan menjadi raja. Panggilan kita sebagai raja yang diajarkan oleh Yesus adalah raja yang melayani. Yesus setia melayani. Dalam perbuatan melayani, Yesus menghadapi banyak tantangan, penolakan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Walaupun demikian, Yesus tidak gentar dan tidak menyerah dengan tantangan itu. Yesus selesaikan tugas itu, walau harus menderita, sengsara, dan wafat di salib. Pelayanan itu terutama ditujukan kepada orang miskin, berdosa, dan menderita. Yesus taat kepada Bapa yang mengutusnya sampai kemenangan itu dialami semua manusia. Keluarga-keluarga juga mesti melanjutkan tugas ini. Kita dipanggil untuk siap sedia melayani. Pelayanan itu pertama-tama kita wujudkan dalam keluarga. Layanilah anak-anakmu dengan kasih. Didiklah mereka supaya semakin mengenal Allah dengan segala kebijaksanaannya. Orang tua menjadi guru dan teladan bagi anak-anak supaya mereka semakin mampu mengenal dan menghayati cinta Allah dalam dirinya. Semoga melalui renungan ini kita, terutama keluarga-keluarga Kristiani, semakin menyadari panggilannya dan terbuka mewujudkan keluarga yang mewartakan kerajaan Allah. Tuhan memberkati.